Halo kawan-kawan, ketemu lagi. Kita akan membahas tentang permutasi dan kombinasi. Kita masuk ke ilustrasi permutasi. Berikut adalah pakaian yang dimiliki Putri. Baju merah, rok merah, baju putih, rok putih, dan baju hitam. Jadi ada 3 baju dan 2 rok. Ada berapa pasang baju dan rok dapat dipakai dengan pasangan berbeda? Kita lihat kemungkinannya ya. Kemungkinan pakaian yang biasa dipakai adalah baju merah, rok merah, biasa juga dipakai baju merah, rok putih, biasa juga baju putih. Rok merah, atau biasa juga memakai pilihan lainnya baju putih, rok putih, bisa juga pilihan lainnya baju hitam, rok hitam, atau baju hitam, rok putih. Jadi ada 6 cara. Kita bias lihat baju merah dan rok putih itu berbeda dengan baju putih dan rok merah, jadi urutannya itu diperhatikan karena permutasi itu memperhatikan urutan. Nah, sekarang kita lihat ilustrasi kombinasi. Bola-bola itu akan dimasukkan ke dalam 3 buah kaleng, masing-masing kaleng berisi 1 bola. Kemungkinannya itu yang pertama, kaleng 1 berisi bola putih, kaleng kedua berisi bola orange, kemungkinan kedua, kaleng 1 berisi bola orange, kaleng kedua berisi bola putih, kemungkinan lainnya kaleng ke berisi bola putih, kaleng ketiga berisi bola orange, kemungkinan selanjutnya, kaleng kedua berisi bola berwarna orange, kaleng ketiga berisi bola putih, kemungkinan lainnya kaleng pertama berisi bola putih, kaleng ketiga berisi bola orange, dan kemungkinan lainnya kaleng pertama berisi bola orange, kaleng ketiga berisi bola warna putih. Jadi kalau kita lihat ada 6 kemungkinannya. Tetapi, karena ini adalah kombinasi yang tidak memperhatikan urutan, jadi, kasus yang pertama dan kedua itu dianggap sama, ketiga dan keempat dianggap sama, dan kelima dan keenam dianggap sama. Kenapa demikian Kak? Untuk kasus yang pertama ini pertama dan kedua, kaleng 1 dan kaleng kedua sama-sama berisi, kaleng ketiga kosong, urutan bolanya tidak diperhatikan, begitu juga ketiga dan keempat, itu kaleng pertama kosong. Kaleng kedua dan E3 berisi, dan yang ketiga, kaleng pertama dan kaleng ketiganya berisi dan kaleng keduanya kosong. Jadi tidak memperhatikan urutan warna bolanya, yang penting yang mana yang kosong dan yang mana yang terisi. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Untuk kombinasi, jadi ada 3 cara penyusunannya. Kombinasi adalah cara penyusunan suatu unsur pada suatu kejadian atau percobaan yang tidak memperhatikan urutan. Nah, jenis-jenis permutasi sudah dibahas di video sebelumnya. Sekarang kita akan bahas tentang kombinasi. Selanjutnya kita ke perbedaan permutasi dan kombinasi. Permutasi adalah cara penyusunan suatu unsur pada suatu kejadian atau percobaan yang memperhatikan urutan. Kombinasi adalah cara penyusunan suatu unsur pada suatu kejadian atau percobaan yang tidak memperhatikan urutan. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis kombinasi. Yang pertama, kombinasi tanpa pengulangan, bentuk umumnya seperti ini, di mana N adalah jumlah objek yang bias diperoleh dan R adalah jumlah yang harus dipilih. Contohnya, Lala mempunyai pensil warna dengan warna yang berbeda, yaitu merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Lala ingin membawanya ke sekolah, tapi hanya boleh membawa 2 pensil warna. Ada berapa banyak cara untuk mengkombinasikan pensil warna yang ada? Nah, untuk kasus ini, Lala biasa saja membawa pensil berwarna merah dan kuning, atau bias saja kuning dan hijau, bias juga hijau dan biru, atau biru dan ungu, atau merah dan kuning, tapi tidak bias berwarna merah dan merah,
Kan pengulangan jadinya. Ini tidak ada pengulangan, karena yang merah cuman satu, yang kuning cuman satu, jadi itu yang dimaksud dengan. Kita lihat penyelesaiannya ya. Pensil yang akan dibawa ada 2, berarti R-nya 2. Kita masukkan berarti 5 kombinasi R-nya 2, 5 faktorial per 2 faktorial dikali 5 sampai 2 faktorial, kita jabarkan sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial, kita jabarkan 5 faktorial jadi 5 kali 4, kali 3, kali 2, kali 1, per 2 kali 1, kali 3 kali 2, kali 1, kita coret yang bias dicoret sehingga kita dapatkan hasilnya sama dengan 10. Jadi, ada 10 cara untuk mengkombinasikan pensil warna tersebut. Kombinasi pengulangan, jika urutan tidak diperhatikan dan objek bias dipilih lebih dari sekali, rumus umumnya dalam kurung N tambah R kurang 1 faktorial per L. Faktorial dalam kurung N kurang 1 faktorial di mana N adalah jumlah objek yang bias dipilih dan R adalah jumlah yang harus dipilih. Berapa banyak kombinasi kue yang bias dibeli Bella? Nah, pada kasus ini ada 10 jenis kue berbeda. Tokonya pasti menjual 10 jenis kue berbeda ini dengan jumlah yang banyak. Jadi misalnya ada kue A, B, C sampai J ya. Ada 10 buah, Bella bias saja membeli kue A dan B, tapi bias saja juga membeli kue A dan C atau kue A dan A atau 3 kue A atau 3 kue A atau 1 kue B. Jadi bias terjadi pengulangan pada kue A-nya 2 kali atau kue C-nya 2 kali, 2 kue C atau 1 kue D, seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan kombinasi pengulangan. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Karena ada 10 jenis kue berarti ada 10 yang akan dibeli 3 kue, berarti R-nya 10 kita masukkan ke rumusnya 10 ditambah 3 dikurangi 1 faktorial per 3 faktorial dikali 10 kurang 1 faktorial, berarti 12 faktorial per 3 faktorial kali 9 faktorial, kita jabarkan 12 faktorial, itu 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial, per 23 kali 2 kali 1 kali 9 faktorial, kita coret 9 faktorialnya, setelah itu kita kalikan, hasilnya ialah 220. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video